Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali pada pagi hari ini. Dan kita akan dengar-dengaran firman Tuhan. Sebelumnya, baik, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa, menaikkan doa kita kepada Tuhan. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, betapa besar kasih-Mu, betapa besar cintamu ke dalam kami. Sehingga kami manusia yang penuh dosa ini, yang sering meninggalkan Tuhan, yang sering melupakan Tuhan, dan sering mengambil keputusan sendiri, bahkan yang mendukakan hati Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi kami. Tuhan tetap merindukan kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Untuk itu Bapak, pada pagi hari ini, masuklah dalam hati kami. Beracaralah seluas-luasnya dalam hati kami. Hingga kami boleh memenangkan pertandingan pada hari ini dan menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Rumah doa. Landasan firman Tuhan diambil dari Ratapan 3 ayat 55. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Berlutut di hadapan Tuhan tidaklah hanya berbicara tentang sikap doa, tetapi yang utama adalah sikap hati kita. Apakah kita mencari Tuhan, Sang Juru Selamat itu? Melalui doa, siapapun dapat melakukan untuk berbicara kepada Tuhan, di mana doa mengandung kuasa besar. Kita berdiri dan semakin tinggi kuat di atas lutut kita. Kita berdoa. Keadaan memang sering juga tidak seperti apa yang kita harapkan. Kita sering mengalami atau bahkan kadang-kadang saat-saat yang begitu gelap dan putus asa. Kita terbangun di tengah malam dan duduk di sisi tempat tidur berdoa. Kita menyerahkan seluruh persoalan kepada Tuhan. Dan kemudian meminta Tuhan menolong kita untuk kita boleh tenang dan dapat tidur kembali. Bapak Ibu tahukah bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi perjuangan kita melawan penghulu-penghulu dunia, melawan roh-roh jahat di udara. Iblis melawan kita melalui pikiran kita, melalui rasa keputusan asa kita, melalui rasa kekhawatiran kita, mulai rasa bahwa kita tidak percaya pada Tuhan, mulai rasa bahwa Tuhan itu tidak ada penghakiman, tidak ada Tuhan, hidup ini hanya saat ini saja. Kita terombang-ambingkan dengan sikap dunia ini. Dunia ini begitu kuat menawarkan kita keinginan daging, harta benda, lebih indah daripada Tuhan. Harta benda lebih nikmat daripada Tuhan. Tetapi jika aku tetap fokus kepada Tuhan, aku akan memperoleh pertolongan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, kemampuan untuk melewati semua itu, kemampuan untuk melewati roh-roh jahat itu yang menawarkan kenikmatan dunia, yang menawarkan kekuatan lain, yang mengatakan bahwa ada Tuhan di balik Tuhan. Sekalipun dunia menawarkan sekeliling itu,
Kita akan tetap kuat jika kita terus berdoa kepada Tuhan. Doa akan menolong kita fokus kepada Tuhan. Malas berdoa membuat kita tidak fokus kepada Tuhan, tetapi kita fokus pada keadaan kita. Seperti Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jika kita terus terombang-ambingkan antara Tuhan dengan dunia ini, terus terombang-ambingkan tanpa kita mengambil satu keputusan besar untuk mengikut Tuhan atau mengikut roh-roh jahat di dunia ini, maka kita akan menjadi orang yang kehilangan keselamatan. Tuhan mengatakan, imanmu jangan suam-suam kuku. Jangan sebentar Tuhan, sebentar dunia. Tuhan akan memuntahkan itu. Ambil keputusan. Apakah engkau mengikut dunia ini? Apakah hatimu mengikut dunia ini? Apa mengikut Tuhan? Saya mau mengatakan capek sekali jika kita bermuka dua. Jika kita tidak bisa mengambil keputusan. Apakah kita mengikut Tuhan atau mengikut dunia ini? Capek Bapak Ibu. Sesungguhnya yang menjadi persoalan bagi orang percaya bukanlah kekurangan pengetahuan tentang doa. Tetapi karena sikap hati kita yang masih mendua, yang masih belum percaya benar kepada Tuhan. Akuilah di hadapan Tuhan akan dosa kita dan kelemahan kita. Mintalah kepada Tuhan untuk kita diberikan hati dan jiwa yang haus kepada Tuhan. Kita harus menyadari dalam diri kita bahwa tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang baik. Hanya di dalam Tuhan. Roma 3 ayat 11. Jika aku menghendaki berbuatan apa yang baik dalam diriku, tetapi yang jahat yang ada padaku. Roma 7 ayat 21. Itulah kuasa-kuasa roh-roh jahat di udara, kuasa iblis. Maka kita perlu Tuhan. Bukankah kita merasakan betapa sulitnya kita berdoa? Betapa sulitnya kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Sekalipun kita ingin berdoa. Mintalah kepada Tuhan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus itu kepada kita. Pahamilah prinsip kebenaran tentang Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan, sadarilah bahwa kita harus datang kepada Tuhan. Doa menjadi basis utama dari segala berkat-berkat Tuhan yang harus kita cari. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, aku mohon agar cinta akan kehadirat-Mu memenuhi diriku. Janganlah keinginan-keinginan dunia ini, kesibukan-kesibukan dunia ini membuatku menjadi lalai dan lelah. Biarkan aku mengambil keputusan yang benar Tuhan dalam hidupku hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan akan memberiku damai sejahtera. Untuk itu, ambillah keputusan yang benar. Amin.